generasi muda seluruh Indonesia, yang mana negara Indonesia itu negara agraris, bertani pun bisa mimpi-mimpi yang seharusnya nggak tercapai, bisa mimpi lewat bertani. Seperti punya mobil yang agak keren atau punya Harley, ternyata bisa untuk memenuhi itu semua dari hasil pertanian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri saya, yaitu nama Bapak Soeharto, umur 65 tahun, alamat Dukuh Sewukan 2, RT 2, RW 2, Kelurahan Sewukan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Di sini akan saya perkenalkan bahwa diri saya adalah seorang petani yang mana spesialis petani cabai, tapi dengan tumpang sari. Saya juga menanam jenis tanaman seperti jagung manis. Sama yang terakhir yang saya tanami di lahan saya itu ketela pohung. Saya dulu adalah seorang guru yang notabene pada waktu itu tahun 77 sampai pensiun tahun 2017. Nah, pada waktu awal saya jadi guru itu, maaf ya, itu memang profesi saya, tapi gaji saya itu relatif kecil. Jadi sesudah saya berkeluarga tahun 87 itu, saya rasakan gaji itu untuk mencukupi keluarga saya yang notabene istri saya seorang ibu rumah tangga, itu nggak mencukupi. Jadi dengan alasan itu, maka kami memberanikan diri bertani. Yang mana pertama saya tanam yaitu cabai. Nah, pada waktu itu memang cabai agak menjanjikan dan belum banyak penyakit seperti sekarang. Tapi pada waktu awal-awal saya nanam, itu cabai itu saya tanam buahnya lebat, tidak ada penyakit layu, tidak ada penyakit daun kuning, maupun penyakit keriting. Dan harganya berhubung dulu belum banyak yang nanam, harganya relatif tinggi. Jadi sangat menguntungkan bagi saya yang notabene gajinya cuman sedikit. Tapi berhubung saya memang pada waktu itu seorang guru, jadi saya nggak meninggalkan tugas saya yang utama, yaitu pagi hari jam 7 sampai jam 2 itu saya di sekolah. Nanti kalau sudah pulang sekolah, saya ke sawah sampai maghrib itu baru pulang. Itulah tugas saya yang dulu saya lakoni. Mengenai keilmuan dalam saya menanam cabai itu adalah otodidak. Jadi saya berhubung anak seorang petani, jadi saya hafal betul cara mengolah lahan supaya lahan itu ditanami itu cocok. Tapi menurut saya perlakuan cabai itu saya dapat dari belajar. Jadi mempelajari apa yang ditanam, kemudian mencoba-coba obat apa yang cocok. Ternyata sesudah banyak mencoba dan banyak belajar, akhirnya saya menemukan obat yang paling cocok, kemudian pupuk yang paling cocok, dan cara memupuknya, dosisnya bagaimana, cara mengobatinya, dosisnya itu bagaimana, kemudian interval atau jarak semprotnya itu berapa hari sekali, itu saya dapati dari mempelajari karakter-karakter tanaman yang saya tanam itu. Nah, masalah luas tanaman saya pada waktu awal-awal itu cuman 2000 meter persegi, itu saya nanam itu awal. Kemudian sesudah 1 tahun dari nanam itu, saya sudah berani atau punya modal untuk menanam 1 hektar, yaitu 10.000 meter persegi. Kemudian nggak nyampe 5 tahun saya sudah menanam sekitar 10 hektar, sekitar 100.000 meter persegi. Kalau masalah bertani itu pernah gagal atau belum, itu seingat saya itu yang namanya gagal total itu belum pernah. Tapi kalau merugi itu dikarenakan harga itu pernah. Jadi tanaman saya lebat, buahnya banyak, tapi ternyata dijual di pasar itu harganya murah. Apa sebab murah? Karena kebetulan bersamaan petani-petani yang lain di seluruh Indonesia mungkin
banyak yang nanam, jadi buahnya lebat tapi hasilnya uang itu harganya rendah, jadi rugi itu pernah. Tapi kalau tanaman gagal, maksudnya mati atau nggak panen, itu seingat saya belum pernah. Motivasi saya untuk bertani itu berawal dari Indonesia itu negara agraris, jadi kita itu berusaha untuk mengembangkan usaha di bidang pertanian itu, yang mana orang bertani itu semua dibutuhkan oleh seluruh warga Indonesia. Jadi seluruh warga Indonesia membutuhkan apa itu sayuran kol bunga, apa itu terong sayur, apa itu mentimun, apa itu jagung manis, apa itu ketela puhung. Itu semua membutuhkan, sehingga saya berusaha untuk ikut membantu pemerintah lah mensukseskan bidang pangan supaya penduduk Indonesia itu jangan sampai kekurangan makanan, sehingga saya termotivasi untuk bertani dan juga ingin menunjukkan pada generasi muda atau orang-orang lain yang biasanya memandang bertani itu dengan sebelah mata. Ternyata sesudah saya geluti, ternyata bertani juga bisa menguntungkan yang relatif lumayan. Kalau di total kurang lebih pernah saya panenan semacam-macam itu ya 500 ton pernah dalam waktu 1 tahun itu pernah. Masalah pemasaran itu sangat mudah, karena dulu di dekat rumah saya itu ada pasar namanya Pasar Talun. Nah itu setiap mempunyai hasil dibawa ke Pasar Talun, itu jaraknya cuma sekitar 3 kilo dari rumah, itu bisa diangkut dengan kendaraan. Sekarang pasar desa di desa kami itu sudah merupakan pasar sayur terbesar di Jawa Tengah. Jadi sudah berpuluh-puluh truk yang mengambil sayur di Pasar Suko sampai sekarang. Jadi kalau sekarang sangat mudah untuk menjual hasil pertanian atau produk dari sawah, itu enggak menemukan kendala sedikit pun. Jangan takut masalah pemasaran. Pemasaran itu sekarang sudah ibaratnya, bahkan pedagang itu sudah sering ke sawah. Jadi pedagang itu sampai ke sawah saya, minta tanaman saya hasilnya itu diberikan kepada pedagang itu. Jadi saya belum pernah akhir-akhir ini mengalami kesulitan masalah pemasaran, baik harganya pas jatuh maupun apalagi harganya tinggi. Mengenai Harley yang saya pakai, Harley Davidson, itu sebetulnya saya itu memang sejak dulu, sejak masih muda, kalau melihat orang naik Harley Davidson itu, wah, rasanya itu kok kelihatannya nyaman dan temannya banyak, dan rasanya kok bangga sekali kapan aku punya uang untuk beli Harley. Nah, ternyata sebelum saya pensiun, saya sudah masih dinas jadi guru cabai, panennya agak banyak, harganya agak lumayan, jadi saya belikan Harley. Nah, sehingga sampai sekarang saya sering touring kemana-mana bersama teman-teman Harley. Tanaman yang baik yaitu berdasarkan pengalaman saya itu, jadi belajar otodidak itu maksudnya menanam. Kemudian kita harus tahu karakter tentang tanaman itu sendiri. Misalnya tanaman cabai itu karakternya bagaimana, tanaman kembang kol karakternya bagaimana, dan cara ngurusinya bagaimana, itu berdasarkan pengalaman yang sudah saya lalui. Ada kesalahan, kemudian kita perbaiki, ada kesalahan kita perbaiki, akhirnya kita menemukan cara menanam kembang kol yang bagus, yang benar itu begini. Cara menanam cabai yang bagus, yang benar begini. Cara menanam pepaya yang bagus dan yang benar seperti ini. Nah, ini sekarang saya baru mulai menanam pepaya untuk tahun ini, kira-kira umur 2 bulan, itu sekitar 2 hektar. Itu nanti rencana dikerjasama sama pabrik Jakarta, yang pabrik Jakarta itu diekspor ke luar negeri. Nah, untuk mensiasati tanaman bertani itu harus paham mengenai cuaca. Nah, kadang-kala cuaca seperti sekarang ini harusnya kemarau, tetapi ternyata masih hujan. Nah, bagaimana cara mensiasati kemarau kok masih hujan? Nah, itu harus
ada saluran-saluran tersendiri di sekitar tanaman, ada selokan supaya air kalau hujan itu bisa pergi, tidak menggenang. Kalau air menggenang nanti tanamannya akan rusak ataupun akan mati. Jadi yang menguntungkan tentang usaha saya itu terus terang memaksimalkan masyarakat sekitar yang notabene harusnya nganggur, akhirnya kerja di sawah saya. Nah, dia mempunyai penghasilan yang mana bisa untuk mencukupi keluarganya. Itu dari karyawan 30 sama 4 itu 34. Kemudian juga bisa karyawan saya bisa membangun rumah permanen, bisa nyekolahkan sampai SLTA, bahkan ada salah satu karyawan yang bisa menyekolahkan sampai sarjana. Nah, terkecuali itu keuntungan buat yang punya sawah. Yang punya sawah itu sawahnya sangat luas, saya sewa entah 1 tahun, entah 2 tahun, entah 3 tahun. Sesudah saya kembalikan kepada pihak yang punya tanah, ternyata tanah itu kalau dikerjakan ditanami padi, buahnya lebat sekali sampai 3 sampai 4 musim itu produksinya luar biasa. Kenapa? Karena memang perlakuan tanah itu harus jangan ditanami padi melulu, tapi dikeringkan. Maksudnya kering itu nggak ada airnya, kemudian dikasih pupuk sehingga bisa menyuburkan tanaman berikutnya. Itu keuntungan yang didapat dari usaha saya. Generasi muda seluruh Indonesia, yang mana negara Indonesia itu negara agraris. Jadi negara agraris itu negara pertanian, yang mana bertani pun bisa mimpi-mimpi yang seharusnya nggak tercapai, bisa mimpi lewat bertani. Ya maaf, contohnya saya itu seorang guru yang ada waktu luangnya saya gunakan untuk bertani. Itu ternyata keinginan-keinginan seperti pada umumnya orang-orang itu berkeinginan punya rumah permanen, punya mobil yang agak keren, atau punya Harley, ternyata bisa untuk memenuhi itu semua dari hasil pertanian. Dan mari kepada generasi muda di Indonesia, mari kita berusaha bertani. Apabila kita bisa bertani yang modern, entah nanam buah, entah nanam cabai, apalagi buah-buah yang diekspor ke luar negeri, yang kita bisa mendatangkan devisa dan kita bisa memberi penghasilan kepada masyarakat sekitar, dan kita pun mimpi-mimpi kita pun bisa tercapai. Dan insya Allah negara yang agraris ini tidak hanya mencukupi untuk negara kita, tapi nanti suatu saat bisa ke depan, misalnya seperti pepaya yang saya tanam itu diekspor ke luar negeri, ini nggak dimakan orang Indonesia, itu kan menghasilkan devisa. Terus mari rekan-rekan atau anak-anak muda-muda sekarang yang ingin bertani, silahkan bertani. Misalnya ada seorang sarjana pertanian tapi inginnya cuma ingin jadi pegawai negeri doang, nggak ingin berusaha. Nah, dicoba berusaha bertani. Siapa tahu nanti bisa menciptakan tanaman-tanaman buah atau tanaman pangan yang diekspor ke luar negeri, sehingga negara kita semakin terkenal lewat devisa pertanian. Terima kasih Anda semua sudah menyaksikan video ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Cap Capung yang telah menyiarkan masalah pertanian ini kepada khalayak Indonesia. Dan jangan sampai lupa subscribe Cap Capung.